dia kan beberapa hari tuh sama Uti mulu, nempel mulu karena aku emang ngerjain beberapa pekerjaan juga. Jadi nitip sama Uti, jadi ke bawah. Dia bilang dia mau kayak Uti, kenapa? Karena cantik, dia bilang gitu. Konten kreator Ria Ricis baru saja kembali dari perjalanan ke luar negeri. Dalam perjalanan tersebut, Ria Ricis berhasil membawa pulang penghargaan sebagai salah satu selebgram dengan penjualan tertinggi di akun media sosialnya. Tak sendiri, Ria Ricis juga mengajak anak semata wayangnya, Moana. Momen kebersamaan ibu dan anak ini pun tak disia-siakan oleh Ricis. Ria menyempatkan diri mengunjungi beberapa kota, mulai dari Makau hingga Guangzhou. Bagi Ricis, perjalanan ini tentu memberikan banyak kesan yang menyenangkan. Seru banget, kita 1 minggu full di sana, 3 hari kerja, sisanya dibawa jalan-jalan sama manajemen aku dan agensi aku. Alhamdulillah banyak pengalaman baru, dia juga happy banget. Terus kemarin kan baru pulang dari Rusia, selang seminggu langsung ke Cina lagi. Alhamdulillah juga happy, sehat, banyak kenalan baru, banyak teman baru. Terus bawa pulang piala gitu aja sih, singkat aja soalnya cuma 7 hari doang. Alhamdulillah dari sekian ribu dan sekian banyak konten kreator di TikTok dan di YouTube dan di Instagram, kita terpilih konten kreator live streaming penjualan tertinggi di TikTok. Ya alhamdulillah banget ya, sebenarnya juga kita nggak kita kejar-kejar banget, ya udah terjadi aja gitu, karena penilaiannya, Pak, penilaiannya dari mana? Saya nggak tahu, saya cuma terima hadiah aja. Penilaiannya dari menilai. Oh, dari jam terbang tinggi dan penjualan tertinggi juga, dan itu dinilai sama pihak yang ngadain acaranya juga. Jadi kemarin 3 hari kerja termasuk terima penghargaan, sisanya bawa jalan-jalan, dan itu semuanya menurut aku nggak kayak kerja juga sih, karena kerja juga jalan-jalan, kita juga ada mempromosikan beberapa produk selama kita di sana juga, jadi alhamdulillah lancar semua pokoknya. Bukan hanya Ricis, selebgram Fujianti juga ikut terbang dan mendapatkan penghargaan di lokasi yang sama. Ricis menilai Fuji sebagai sosok yang cepat belajar, mudah beradaptasi, dan sangat hangat dengan anak-anak. Kedekatan Fuji dengan Moana pun menjadi perhatian. Bahkan Ricis menceritakan tak kala momen Moana ingin seperti Uti karena dianggap cantik. Seru banget, kemarin kita juga main ski, dan Fuji itu termasuk orang yang cepat belajar, yang cepat bisa juga, dan dia kan emang anaknya kan cepat dekat sama orang. Moana aja dekat banget sama Uti. Moana mau sama Uti lagi. Moana mau sama Uti apa sama ibu? Sama Uti aja. Seru lah, seru. Iya, dia kan beberapa hari tuh sama Uti mulu, nempel mulu, karena aku emang ngerjain beberapa pekerjaan juga. Jadi nitip sama Uti, jadi ke bawah. Dia bilang dia mau kayak Uti, kenapa? Karena cantik, dia bilang gitu. Tak hanya itu, Ria Ricis juga mengaku sempat mendapatkan waktu libur tambahan selama 4 hari. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk menikmati keindahan aurora, sesuatu yang sama sekali tak pernah dibayangkan sebelumnya. Meski cuaca cukup ekstrim mencapai 37 derajat, Ria Ricis menyebut semua perjalanan berjalan lancar dan menyenangkan. Itu juga nggak dibayangin banget ya, karena kesana kita spare 4 hari untuk lihat aurora. Malam pertama nggak dapat, malam kedua alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah dapat aurora secantik itu juga. Itu hadiah terbesar aku sih di 2026, alhamdulillah. Itu cuacanya suhunya sampai 37 derajat. Aku biasa aja sih, baju juga nggak terlalu banyak, koper kosong sih, karena pulang pasti bawa belanjaan ya kak. Gitu. Ada oleh-oleh kayak Padang gimana nih? Maaf Om. Selain makanan kemarin jadi pembicara juga ya Mbak? Jadi pembicara juga, jadi speaker juga, talkshow juga. Kita membahas tentang sosial media, membahas tentang marketing, karena kan memang aku backgroundnya dari marketing dan sosial media, jadi kita banyak membahas dan memotivasi teman-teman semua untuk kita para perempuan bisa berjaya di jalan kita sendiri menjadi content creator.
Beberapa waktu lalu, Ricis sempat mencoba kolam renang di rumah barunya. Ricis mengatakan jika rumah barunya belum sepenuhnya bisa ditempati semua. Ricis mengatakan jika rumah baru tersebut belum sepenuhnya bisa ditempati, semua masih dalam proses pembangunan. Ricis menjelaskan jika rumah barunya sudah di tahap akhir. Rencananya, Ricis akan merayakan Idul Fitri di rumah barunya. Ricis juga ingin mengajak seluruh keluarga besarnya untuk bisa menginap dan bermain ke rumah barunya. Bagi Ricis, rumah ini dipersiapkan untuk anak sematawayangnya, Moana. Tak hanya itu, Ricis juga menyiapkan playground dan tempat bermain khusus lainnya di rumah barunya. Kemarin sebenarnya rumahnya tuh belum bisa ditempatin, cuman karena akunya udah gatal banget, udah pengen hidup di air, jadi kita coba dulu kolam renangnya, sekali kita cek airnya bersih apa enggak, atau lantainya ada yang kurang atau enggak, atau misalnya pegangannya ada yang kurang, ada yang gimana-gimana apa enggak, dan ternyata alhamdulillah semuanya all. Masih lama atau setelah gitu ditempatin Ricis? Pengennya sih kita lebaran di rumah baru ya, nanti kalau misalnya Allah mudahkan semuanya, kita pengen banget lebaran di rumah baru, karena Mona juga udah gak sabar, ada playgroundnya dia juga kan di rumah itu. Jadi ya pengen kalau bisa dilancarkan oleh Allah habis lebaran kita pengen. Apa sudah mewah lagi? Nggak ada kok, rumahku nggak mewah, rumahku biasa aja. Itu kan rumahnya dia, Mona. Rumahnya Mona apa yang bagus? Playgroundnya. Rumahnya. Playgroundnya emang di situ kan rumahnya 70% isinya buat dia kan. Jadi emang didesain mainan semua, playground semua, rak-rak buku buat les segala macam. Tempat aku cuma kolam renang. Alhamdulillah menjadi rumah impian karena memang nabungnya juga luar biasa dari beberapa tahun yang lalu. Terus rencananya pengen bawa keluarga nginep di sana, Uma Oki, ibu aku, Mbak Cindy pengen bawa keluarga tuh main-main di sana. Lumayan, tapi memang dia kan orangnya emang hahaha gitu ya. Jadi kalau untuk yang cerita-cerita yang lebih deep gitu enggak sih, cuma kita lebih ke sharing pekerjaan. Terus kalau waktu kemarin lagi jadi speaker itu sharing, kita jawabnya apa ya gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk masalah pribadi sih enggak. Ngeliat apa ini bisa. Iya, lucu banget. Apa dia suka apa main sama anak kecil sama orang. Kalau Puji kan emang dia tuh emang nempel banget sama anak-anak, bahkan sama semua orang sih menurut aku ya, karena dia tuh tipe-tipe yang hangat gitu loh, orang-orang hangat yang kalau misalnya orang, Bu, tolong Bu. Kalau misalnya ngobrol dan ketemu sama orang, dia tuh bisa kayak merangkul gitu. Ada, karena itu kita menyediakan satu koper kosong ya, jadi isinya untuk oleh-oleh, untuk barang-barang segala macam, bahkan alat-alat sekolah dia kadang juga gitu.